Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما warzuqna fahma. Marhaban bikum. Insyaallah kita teruskan lagi pelajaran kita. Pelajaran mengenal kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah yang utama untuk kata kerja. Dan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah 2 kali pertemuan dan selesai fi'il madhi. Sekarang masuk ke pembahasan yang baru, yaitu al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Fi'il madhi kemarin itu menunjukkan waktu yang telah dilakukan atau lampau. Supaya besar anak. Nah, fi'il madhi menunjukkan kata kerja lampau atau sudah dikerjakan. Sekarang masuk ke fi'lul mudhari'. Ini kata kerja. Mudhari' maksudnya adalah sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Jadi kalau dia fi'il mudhari' maka menunjukkan sedang atau akan. Contohnya misalkan kata yadhabu. Yadhabu ini berarti sedang pergi atau akan pergi. Kalau dhahaba kemarin fi'il madhinya itu berarti telah pergi. Baik, yang pertama kita bahas untuk orang ketiga, laki-laki atau disebut dengan ghaib. Orang ketiga laki-laki atau disebut dengan ghaib sama dengan yang fi'il madhi kemarin, cuman ini fi'il mudhari'nya. Dan fi'il mudhari'nya dari kata dhahaba, fi'il mudhari'nya adalah yadhabu. Dhahaba yadhabu. Dhahaba fi'il madhi yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang pembahasan kita adalah yadhabu. Dan yadhabu ini ditemukan di kamusnya. Dhahaba yadhabu ini ditemukan di kamus, diberikan ya. Di kamus diberikan. Dikata dhahaba yadhabu dan biasanya disebutkan dengan masdar. Dhahaba yadhabu maknanya pergi. Jadi kalau yadhabu, ingat ya, setiap kata kerja yang pertama kali disebutkan di kamus yaitu selalu untuk huwa. Selalu untuk huwa. Jadi yadhabu ini untuk huwa. Yadhabu ini untuk huwa. Baik. Contohnya misalkan, berarti yadhabu ini ya, yadhabu maknanya dia laki-laki, satu orang. Nah, karena sekarang pembahasannya fi'il mudhari', maka kita katakan sedang atau akan pergi. Jadi yadhabu dia laki-laki satu orang, sedang atau akan pergi. Berarti sudah termasuk huwa di dalamnya. Sudah ada huwa walaupun tidak disebutkan huwanya ya, bukan huwa yadhabu, tidak seperti itu. Jadi huwanya enggak disebutkan, kata yadhabu saja sudah mengandung huwa di dalamnya. Di yadhabu contoh kalimat misalkan Muhammadun. Nah, Muhammadun ini satu orang dan dia orang ketiga laki-laki, domirnya itu huwa. Maka yadhabu karena satu orang Muhammad. Muhammadun yadhabu ilal madrasah. Muhammad pergi ke sekolah. Ini sama dengan kemarin dengan fi'il madhi, hanya saja ini menggunakan fi'il mudhari' itu saja. Yadhabu.
Bagaimana kalau dua orang? Untuk huma, huma maknanya adalah dua orang laki-laki. Bagaimana kalau dua orang laki-laki sedang atau akan pergi? Maka kaidahnya, ingat ya, tambahan fi'il mudhari', perubahan fi'il mudhari' itu ada di awal dan di akhir perubahannya. Di awal masih ya, di awal masih huruf ya. Maksudnya ini diambil dari kata yadhhabu untuk huwa. Perubahan awalnya masih huruf ya. Kemudian belakangnya huruf terakhirnya dipathahkan ditambah alif dan nun kasrah. Ditambah alif dan nun kasrah. Jadi menjadi yadhabani. Ana ulangi lagi. Huwa yadhabu. Huwa yadhabu. Yadhabu ini kata kerja yang sudah ditentukan atau disebutkan di dalam kamusnya, dalam kamus. Yadhabu maknanya adalah dia laki-laki sedang atau akan pergi. Kalau untuk dua orang, untuk huma, maka perubahannya depannya masih huruf ya, berarti kita tidak usah dirubah lagi. Tetap ya saja. Belakangnya huruf terakhirnya dari kata yadhabu ini, yadhabu huruf terakhirnya huruf ba. Nah, huruf terakhirnya dipathahkan ditambah alif dan nun kasrah. Ditambah alif dan nun kasrah. Jadi menjadi yadhabani. Yadhabani. Bagi yang terlambat anak nggak bisa diulang lagi. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa di-save lagi rekamannya. Lihat rekaman saja. Di yadhabani. Di yadhabu, yadhabani. Berarti yadhabani, ya, yadhabani ini maknanya dia laki-laki, dua orang sedang atau akan pergi. Contoh misalkan Muhammad wa Ali. Muhammad dan Ali dua orang. Maka menggunakan kata ini huma. Untuk huma berarti Muhammadun wa Aliyun yadhabani ilal madrasah. Jadi Muhammad dan Ali pergi, mereka berdua pergi atau sedang atau akan pergi ke sekolah. Tapi kalau hum 3 orang ke atas, hum ini untuk laki-laki 3 orang ke atas. Perubahannya, ingat ya, perubahannya depan belakang. Depannya masih huruf ya. Sama dari kata huwa sini ya, yadhabu diambil dari kata yadhabu untuk huwa. Belakangnya huruf terakhirnya didomahkan. Huruf terakhirnya adalah huruf ba. Tambahannya adalah waw, sukun, dan nun fathah. Waw, sukun, dan nun fathah. Setiap kata kerjanya. Jadi yadhabuna. Oh, berarti yadhabuna maknanya adalah mereka laki-laki atau dia laki-laki 3 orang ke atas sedang atau akan pergi. Contoh kalimatnya misalkan Muhammad wa Ali wa Ahmad. Ini 3 orang. Muhammad wahid wa Ali itsnan wa Ahmad tsalatsa. 3 orang. 3 orang berarti sudah masuk ke hum. Nah, maka menggunakan bukan yadhabu atau yadhabani lagi, tapi untuk hum, yaitu Muhammadun wa Aliyun wa Ahmadu yadhabuna ilal madrasah. Yadhabuna ilal madrasah. Yang kita pelajari fokus ke kata kerja ya. Fokus ke kata kerjanya, perubahan kata kerjanya. Jadi untuk huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabun. Jadi kalau 1 orang yadhabu, 2 orang yadhabani, hum yadhabun. Tapi kaidahnya gimana? Kaidahnya ini dia. Kaidahnya yadhabu ini kata kerja yang sudah disebutkan di kamus, yaitu untuk huwa selalu domir huwa. Selalu domir huwa. Jadi yadhabu di sini sudah mengandung huwa, artinya dia pergi dan tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Tapi untuk huma gimana? Untuk huma huruf depannya ini strip pemisah ya. Jadi yang sebelah sini berarti sebelah kanan ini huruf depan, perubahan huruf depan. Dan huruf belakangnya, huruf terakhirnya dipathahkan ya. Dari huwa sini huruf terakhirnya dipathahkan, berarti huruf ba nanti dipathahkan, ditambah alif dan nun kasrah.
Jadi dari kata yadhabu menjadi yadhabani. Ini ya penjelasannya di bintang-bintang ini. Kemudian untuk hum depannya masih huruf ya. Nanti silahkan baca bintang ini ya. Berarti hum ini ada bintang 3 penjelasannya ini. Sini ya. Ini sama penjelasan dengan penjelasan anak. Jadi kata kerja pertama untuk huwa yaitu yadhabu sini. Depannya ya. Nah, depannya huruf ya ini. Belakangnya domahkan, belakangnya didomahkan. Tambah waw sukun dan nun fathah. Tambah waw sukun dan nun fathah. Nah, silakan tinggal dibaca ya, ikuti kaidahnya. Insyaallah gampang. Jadi dari kata yadhabu menjadi yadhabuna. Nah, ini sudah lain artinya. Jadi kalau yadhabu dia laki-laki sedang pergi atau akan pergi satu orang. Kalau yadhabani 2 orang, kalau yadhabuna 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Jamak. Ini kaidahnya. Baik, ada pertanyaan untuk kaidah? Silakan. Tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Contoh misalkan. Raja'a yarji'u. Yarji'u ini sudah disebutkan di kamus. Yarji'u artinya kembali. Yarji'u ini untuk huwa. Kalau untuk huma gimana? Untuk huma tadi kaidahnya adalah depannya huruf ya, belakangnya difathahkan, ditambah alif dan nun kasrah. Jadi kata yarji'u menjadi yarji'ani. Yarji'ani. Hum gimana? Hum kaidahnya depannya huruf ya, belakangnya didomahkan, ditambah waw sukun dan nun fathah menjadi yarji'una. Jadi kalau yarji'u 1 orang kembali, kalau yarji'ani 2 orang sedang atau akan kembali, kalau yarji'una berarti 3 orang ke atas sedang atau akan kembali. Taib menulis misalkan. Menulis bahasa Arabnya fi'il mudhari'nya kataba yaktubu. Ini yaktubu. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Jadi yaktubu maknanya adalah dia 1 orang sedang atau akan menulis. Kalau 2 orang gimana? Kalau 2 orang berarti tambah depannya huruf ya, masih huruf ya tidak berubah ya. Maksudnya diambil dari huwa sini atas. Depannya masih huruf ya. Kemudian belakangnya difathahkan ditambah alif dan nun kasrah, ingat ya, nun kasrah. Menjadi yaktubani. Berarti yaktubani dia laki-laki 2 orang sedang atau akan menulis. Tapi untuk hum gimana? Untuk hum depannya masih huruf ya. Belakangnya didomahkan ditambah waw sukun dan nun fathah. Jadi yaktubuna. Jadi yaktubuna mereka sedang atau akan menulis. At-tulab misalkan yaktubun. Para siswa sedang menulis. Membuka fataha yaftahu. Yaftahu ini artinya membuka dan dia fi'il mudhari' dan dia untuk 1 orang ya, huwa. Kalau huma depannya huruf ya masih belum berubah ya, dari atas ini. Kemudian belakangnya yang haknya yang haknya tadi dhamma kita fathahkan ditambah alif dan nun kasrah menjadi yaftahani. Yaftahani berarti mereka 2 orang sedang atau akan membuka. Kalau hum gimana? Depannya masih huruf ya, belakangnya domahkan tambah waw sukun dan nun fathah. Yaftahuna. Mereka sedang atau akan membuka. Makan bahasa Arabnya akala ya'kulu. Ya'kulu artinya makan, dia 1 orang makan, sedang atau akan makan. Kalau 2 orang, kalau huma berarti depannya huruf ya, belakangnya fathahkan tambah alif dan nun kasrah. Menjadi ya'kulani. Jadi ya'kulani 2 orang makan. Tapi kalau hum gimana? Hum depannya masih huruf ya, belakangnya domahkan dan tambah waw sukun dan nun fathah. Menjadi ya'kuluna. Mereka sedang atau akan makan. Kemudian melihat nazara yang duru. Yang duru ini fi'il mudhari' artinya melihat. Dan dia sudah ada huwa di dalamnya. Artinya dia 1 orang sedang atau akan melihat.
Kalau 2 orang, depannya huruf ya, belakangnya dipatahkan tambah alif dan nun kasrah menjadi yang durani. Artinya mereka berdua laki-laki sedang atau akan melihat. Kalau 3 orang, depannya huruf ya, belakangnya waw domah apa? Belakangnya didomahkan tambah waw sukun dan nun fathah. Yang duruna. Semua kata kerja begitu ya. Semua kata kerja begitu. Jadi raja'a, yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Ya'kulu, ya'kulani, ya'kuluna. Yanzuru, yanzurani, yanzuruna. Ini untuk huwa, huma, hum. Ya, 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, dan 3 orang laki-laki ke atas. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, yashrabu. Yashrabu artinya minum. Berarti dia sedang atau akan minum. Dan ini untuk huwa. Baik, kalau untuk huma apa? Semuanya. Nah, untuk huma apa? Yashrobani. Nah, yashrobani. Ya. Depannya huruf ya, belakangnya fathahkan alif dan nun kasrah. Hum Yashrobuna. nah, yashrobuna. Yatbahu artinya masak. Yatbahu berarti huwa masak. Kalau huma Yatbahani. nah, yatbaho, yatbahani. Kalau hum Yatbahuna. nah, yatbahuna. Yaqra'u membaca untuk huwa. Kalau huma, dia laki-laki berdua sedang membaca. Apa? Yaqra'ani. Nah, kalau hum yaqra'una. Sahih. Nah, yagsilu mencuci ya, sedang mencuci atau akan mencuci. Itu untuk huwa. Kalau huma berarti yagsilan. Nah, hum yagsiluna. Sahih. Yagsiluna. Nah, sahih ya insyaallah. Baik, mendengar. Yasma'u. Kalau huma yasma'ani. Nah, yasma'ani. Depannya ya, belakangnya fathah, alif dan nun kasrah. Hum yasma'una. Nah, yasma'una. Yastaghfiru, mohon ampunan. Untuk 1 orang. Kalau huma nah, yastaghfiruni. Ya. Kalau hum nah, yastaghfiruna. Ya. Intinya begitu. Di yastaghfiru, yastaghfiruni, yastaghfiruna. Yushahidu menonton. Kalau huma yushahidani tambah alif dan nun kasrah belakangnya. Hum yushahiduna. Nah, waw sukun dan nun fathah belakangnya. Yukhriju mengeluarkan. Kalau huma nah, yukhrijani. Hum yukhrijuna. Nah, sah ya, insyaallah. Baik, yukabbiru membesarkan. Huma nah, yukabbiruni. Sahih. Hum yukabbiruna. Nah, yusabbihu bertasbih. Kalau huma 2 orang sedang bertasbih misalkan. Berarti apa? Nah, yusabbihani. Mereka sedang bertasbih. Hum berarti apa? Nah, yusabbihuna bukratan wa asila.
Yantaqilu, pindah. Ya. Satu orang. Kalau huma? Yantaqilani. Yantaqilan. Hum? Yantaqiluna. Nah. Yantaqilun. Sahih. Yubasmilu, mengucapkan bismillah. Kalau huma, dua orang sedang mengucapkan bismillah. Seperti apa? Nah, yubasmilani. Yubasmilani. Kalau hum? Yubasmiluna. Nah, sah begitu ya. Baik, pada pertanyaan di sini untuk wahumahum. Silakan, ada pertanyaan. Wahumahum. Ya. Pak Ustadz, berarti kalau huma tambahin alif sama di huruf terakhir ini dipatahin, tambahin alif sama nun. Naam. Untuk huma sahih. Kalau hum? Kalau hum, kalau yang huruf terakhirnya di doma kan? Naam. Bayan waw sukun sama nun fathah. Naam. Naam, ini kaidahnya ya. Untuk huma, Ya, depannya huruf ya, belakangnya dipathahkan. Ini strip begini maksudnya huruf terakhir ya. Huruf terakhir dari kata kerja untuk huwa ini. Ya. Belakangnya dipatahkan tambah alif dan nun kasrah. Dan penjelasannya, ana jelaskan di kaidah-kaidah ini. Penjelasan kaidah. Jadi, bintang 1 berarti yang ini. Yadhabu, setiap kata kerja ya. Yang pertama kali disebutkan selalu untuk huwa. Jadi yadhabu untuk huwa, ada huwa di dalamnya, maksudnya yadhabu, dia laki-laki satu orang sedang atau akan pergi, dan tidak ada penambahan, nggak ada penambahan dan tidak ada perubahan ya, karena itu disebutkan di mu'jam kamus. Bintang yang kedua ini penjelasannya, kata kerja pertama yaitu untuk huwa, maksudnya adalah kata yadhabu ini. Depannya ya, depannya huruf ya, yadhabu depannya huruf ya, berarti tidak usah dirubah lagi, tetap ya. Belakangnya pathahkan, nah belakangnya pathahkan, belakangnya adalah huruf ba. Ini nanti yang tadinya domah kita pathahkan. Nah, ini ya. Gitu. Kemudian tambah alif dan nun kasrah, tambah alif dan nun kasrah. Dari kata yadhabu berarti menjadi yadha, ba-nya pathahkan, yadhaba tambah alif, yadhabani. Nah, jadi begini perubahannya. Sahal insyaallah ya. Ini sudah Anda jelaskan di kata-kata ini. Untuk hum kata kerja pertama untuk huwa, ini ngambil dari huwa lagi dari sini. Depannya huruf ya, ini ya, berarti jangan dirubah lagi, masih huruf ya. Belakangnya domahkan. Nah, sekarang belakangnya domahkan, maksudnya huruf terakhirnya dari kata yadhabu ini ya. Yadhabu dia sudah domah dan ini kebetulan domah juga. Nah, berarti tidak usah dirubah. Domah. Tinggal tambah waw sukun, ya, tambah waw sukun dan nun fathah berarti dari kata yadhabu menjadi yadhabu, belakangnya domahkan tambah waw sukun dan nun fathah, jadi yadhabun. Begitu. Ini kaidahnya sudah jelas insyaallah. Bisa belajar sendiri ya. Semua kata kerja ya, semua kata kerja apapun kata kerjanya, ambil kata kerja yang misalkan menemukan dari kamus, gunakan rumus ini, selesai. Insyaallah. Kecuali anak katakan tadi ya, katakan lagi, kata kerja yang huruf mu'tal itu ada sedikit perubahan, bukan perubahan ya, ada sedikit harus mikir itu intinya. Ya, tapi tambahannya, perubahannya, kaidahnya sama dengan ini, sama itu aja. Hanya kelihatannya saja berbeda. Baik, soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada ya, mafhum. Nanti silakan dibaca ya, karena screenshot ini sudah di-screenshot. Nanti dibaca di yang Anas share di grup insyaallah. Sekarang masuk ke orang ketiga, perempuan, disebut dengan ghaibah. Yaitu untuk hiya huma hunna. Kemarin kita sudah belajar, hiya itu dia satu orang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna dia tiga orang ke atas perempuan. Baik. Kita lihat tadi kembali ke kata kerja fi'il mudhari untuk huwa. Kata kerja fi'il mudhari untuk huwa adalah yadhabu.
yadhabu. Ingatin ini. Patokannya kita kata kerja untuk huwa. Jadi semua kata kerja diambil dari huwa supaya mudah perubahannya. Baik. Untuk hiya sekarang sudah berubah. Untuk hiya bukan yadhabu tapi tadhabu. Depannya huruf ta. Depannya huruf ta. Jadi tadhabu hanya diganti huruf ta saja. Dari huwa, ya, dia laki-laki sedang atau akan pergi. Kita akan berbicara untuk perempuan. Dia perempuan sedang atau akan pergi. Maka caranya dari huwa tinggal diganti depannya dengan huruf ta saja. Itu saja. Jadi yang tadinya yadhabu ganti ta menjadi tadhabu. Oh berarti tadhabu ini untuk hiya. Jadi contohnya misalkan Aisyah. Nah, Aisyah ini perempuan dan dia satu orang. Bukan yadhabu lagi. Bukan yadhabu lagi. Nah, kalau misalkan hanya mengucapkan Aisyah yadhabu ilal madrasah. Dalam bahasa Arab itu salah. Ya. Walaupun ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi benar. Jadi Aisyah misalkan yadhabu. Yadhabu diterjemahkan ke bahasa Indonesia pergi artinya. Maka kita nggak tahu ya. Nggak tahu kaidah bahasa Arabnya. Maka dianggap benar saja. Karena Aisyah pergi selesai benar. Gitu ya. Tapi dalam kaidah bahasa Arab. Ketika Aisyah menggunakan yadhabu. Ini salah. Maka harus Aisyah tuh tadhabu, pakai tak depannya. Aisyah tadhabu ilal madrasah. Aisyah pergi ke sekolah. Kalau dua orang, lihat depannya masih tak. Jadi perubahannya, depannya ganti dengan tak, belakangnya sama untuk dua orang semua ya. Semua kata kerja kalau untuk dua orang itu selalu belakangnya tambahannya fathah, alif dan nun kasroh. Itu cirinya. Cirinya kata kerja untuk dua orang, baik itu orang ketiga ataupun orang kedua, maka tambahan belakangnya fathahkan akhirnya, tambah alif dan nun kasrah. Selalu begitu. Jadi untuk huma perempuan dua orang tadhabani. Kalau huma laki-laki dua orang yadhabani. Hanya beda depannya ya dan tak saja. Jadi contohnya misalkan Aisyatu wa Zainab. Nah ini dua orang dan dia perempuan, maka tadhabani, bukan yadhabani, ya. Tapi menggunakan huruf ta depannya. Tadhabani ilal madrasah. Berarti Aisyah wa Zainab tadhabani, mereka berdua sedang atau akan pergi ke sekolah. Ingat ya, maknanya sedang atau akan sekarang. Taib hunna ini 3 orang perempuan ya, ke atas. 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Maka lihat perubahannya. Depannya kembali lagi huruf ya. Depannya kembali lagi huruf ya. Huruf terakhirnya disukunkan ditambah nun fathah. Ini kaidahnya. Depannya huruf ya, belakangnya disukunkan. Maksudnya belakangnya huruf terakhir ya. Belakangnya maksudnya adalah huruf terakhir. Huruf terakhir dari huwa ini. Ya, dari huwa. Kita ngambil selalu dari huwa. Dan tambah nun fathah. Jadi yadhabna. Contoh misalkan Aisyah, wa Zainab, wa Fatimah. Ini 3 orang. Nah, dan 3 orang seterusnya ke atas ya. 3 orang, 4 orang dan seterusnya sama. Berarti yadhabana. Gitu ya. Aisyah, wa Zainab, wa Fatimah yadhabana ilal madrasah. Bagaimana kalau misalkan Aisyah, Zainab, wa Fatimah ini diganti dengan isim yang menunjukkan jama, misalkan talibat. Ya, at-talibat. At-talibatu. At-talibat ini jumlahnya adalah 3 ke atas, siswi, ya, para siswi. Nah, berarti 3 ke atas para siswi ini sama dengan hunna. Maka kita katakan at-talibatu yadhabna ilal madrasah. Begitu. Caranya begitu gampang. Jadi kalau dia jumlahnya 3 orang ke atas dan itu jenis kelaminnya adalah perempuan, maka menggunakan kata yadhabna. At-talibat yadhabna, al-muslimat yadhabna. Begitu. Nah, mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada, jelas ya? Sangat jelas sekali. Baik, kaidahnya. Penjelasan kaidahnya yang barusan Anda katakan, lihat untuk hiya, ya. Ingat tadi kita selalu ngambil untuk huwa, yaitu yadhabu asalnya. Yadhabu, dan ini untuk huwa. Kalau untuk hiya,
perubahannya hanya ada di depan, yaitu ganti huruf iya-nya menjadi huruf ta, belakangnya kosong, berarti biarkan. Belakangnya kosong berarti biarkan. Dari kata yadhabu untuk huwa, berarti kalau untuk hiya menjadi ganti depannya ta, tadhabu. Kemudian kalau untuk huma depannya huruf ta, belakangnya fathahkan tambah alif dan nun kasroh. Dari kata yadhabu ganti dengan ta depannya, berarti tadhaba, fathahkan alif dan nun kasroh, tadhabani. Jadi untuk hunna gimana? Untuk hunna dari kata yadhabu sini depannya kembali lagi ke ya. Jadi sama lagi dengan huwa, depannya ya. Belakangnya sukunkan tambah nun fathah. Dari kata yadhabu berarti menjadi yadhab, ba-nya tadinya domah kita sukunkan yadhab na menjadi yadhabna. Ini penjelasan kaidahnya ya. Sama dengan ucapan anda barusan. Di kata kerja pertama untuk huwa depannya ta, belakangnya tidak ada perubahan. Nah, ini untuk yang pertama hiya. Kata kerja pertama untuk huwa yaitu yadhabu, depannya huruf ta, masih ta depannya yaitu ini. Kemudian belakangnya fathahkan tambah alif dan nun kasrah. Fathahkan tambah alif dan nun kasrah menjadi tadhabani. Kemudian yang ketiga, kata kerja pertama untuk huwa yaitu yadhabu, depannya huruf ya, kembali lagi ke sini ya, ya. Belakangnya sukunkan tambah nun fathah. Belakangnya sukunkan tambah nun fathah menjadi yadhabna. Ini penjelasan kaidahnya bisa dibaca sendiri dan praktekkan kata kerja yang lainnya. Ada pertanyaan? Tidak ada sahalnya, jelas insya Allah. Contoh. Hiya tarji'u. Berarti ini asalnya adalah yarji'u untuk huwa. Yarji'u. Untuk hiya tinggal diganti huruf ta saja depannya. Dari kata yarji'u menjadi tarji'u. Untuk huma, depannya ta, belakangnya fathahkan alif dan nun kasroh, tarji'ani. Hunna, kembali lagi ke huruf ya. Belakangnya sukunkan, tambah nun fathah, yarji'na. Menulis huwa yaktubu. Huwa yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Kalau hiya gimana? Kalau hiya ganti depannya ta. Dari kata yaktubu ganti ta menjadi taktubu. Kalau huma perempuan dua orang, depannya ta, belakangnya fathahkan alif dan nun kasrah, taktubani. Kalau hunna depannya kembali lagi ke ya, belakangnya sukunkan tambah nun fathah, berarti menjadi yaktubana. Taktubu taktubani yaktubana. Jadi taktubu dia perempuan sedang menulis, taktubani dua orang perempuan sedang menulis, yaktubana tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan menulis. Membuka, taftahu. Asalnya berarti yaftahu. Yaftahu. Dan ini untuk huwa. Artinya membuka, dia membuka. Kalau hiya, dia perempuan membuka, ganti depannya ta menjadi taftahu. Artinya hiya membuka. Kalau dua orang, depannya ta, belakangnya fathahkan alif dan nun kasroh, taftahani. Untuk perempuan dua orang. Kalau tiga orang, depannya kembali ya, sukunkan akhirnya, tambah nun fathah, yaftahna. Mereka perempuan membuka. Makan ya'kulu. Untuk huwa ya'kulu. Berarti untuk hiya, ganti depannya ta, menjadi ta'kulu. Hiya makan. Ta'kulani, sama tambahannya. Berarti huma, mereka berdua perempuan, makan. Sedang atau akan makan ya. Kemudian untuk hunna, depannya ya, sukunkan akhirnya, belakangnya nun fathah. Ya'kulna. Ya. Jadi mereka sedang makan atau akan makan, berarti ya'kulna. Al-muslimatu ya'kulna. At-talibatu ya'kulna. Ya'kulna tinggal ditambahin. Misalkan ikan, berarti as-samaka, al-khubza, dan seterusnya. Melihat. Bahasa Arabnya yang zuru. Yang zuru. Artinya melihat. Dan ini untuk huwa. Kalau hiya berarti pakai ta, tang duru. Hiya melihat.
Untuk huma tangdurani. Untuk hunna yang durna. Kembali lagi ke ya. Dan ingat ya, untuk nadhara yang duru ini harus pakai ila ya. Kata bantunya ila. Jadi misalkan dia perempuan satu orang melihat ke rumah misalkan, berarti hiya tanduru ila al-baiti. Hiya tanduru ila al-bait. Begitu. Nah, ini contohnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita latihan. Minum. Untuk huwa yashrabu. Kalau hiya apa? Yashrab. Apa? Depannya hanya diganti dengan huruf ta ya. Jadi apa? Tashrabu. Nah, hiya tashrabu. Depannya hanya diganti dengan huruf ta. Oh iya. Nah, kalau huma depannya ta, belakangnya alif dan nun kasrah. Nah, jadi tashrobani. Hunna depannya ya, sukunkan akhirnya tambah nun fathah. Jadi nah, yash rob ba-nya sukunkan nun fathah. Yash robena. Nah, jadi tashrobu tashrobani yashrobna. Yatbahu memasak. Kalau hiya depannya ganti dengan ta. Jadi apa? Tatbahu. Nah, kalau huma depannya ta, belakangnya alif dan nun kasrah, berarti tatbahu ya. Tatbahani. Nah, kalau hunna depannya ya, belakangnya sukunkan tambah nun fathah. Jadi apa? Nah, jadi yatbah. Nah, yatbah. Nah, artinya mereka perempuan memasak, sedang atau akan memasak. Yaqra membaca. Yaqra'u membaca untuk huwa. Kalau hiya taqra itu ya. Nah, hiya taqra. Jadi kita mengatakan untuk perempuan bukan misalkan Aisyah sedang membaca Al-Qur'an di ruangan. Kita katakan Aisyah yaqra'ul Qur'ana. Itu salah. Harus dirubah menjadi ta. Jadi Aisyah taqra'ul Qur'ana fil ghurfah. Baik, taqra'u untuk hiya. Kalau huma? Taqra'ani. Nah, kalau hunna kembali ke ya. Yaqra'na. Nah, yaqra'na. Sukunkan ujungnya tambah nun fathah. Yaghsilu mencuci ya. Dan itu untuk huwa. Dari mana tahu huwanya? Depannya ya. Yaghsilu. Untuk hiya berarti untuk hiya apa? Tagsilu. Nah, ganti aja tak depannya. Tagsilu. Kalau huma? Tagsilani. Nunnya selalu kasrah ya. Untuk musanna, untuk dua orang itu nunnya selalu kasrah. Taib hunna. Ya apa? Kembali ke ya. Yagsilna. Jadi yagsil sukunkan tambah na. Yagsilna. Hunna yagsilna. Taib yasma'u mendengar. Kalau hiya tasma'. Naam. Ya tasma'u. Kalau huma tasma'ani. Naam, tasma'ani. Kalau hunna ya sukunkan akhir nun fathah. Yasma'na. Yasma'na. Ini penting ya. Penting. Kenapa pentingnya? Dalam Al-Qur'an kita bisa mengetahui siapa domirnya. Dengan apa? Dengan kata kerja begini. Kalau tasma'u berarti untuk hiya. Kalau tasma'ani untuk huma. Kalau yasma'na ini berarti untuk perempuan. 3 orang ke atas. Yastaghfiru. Yastaghfiru mohon ampunan. Kalau hiya berarti tastaghfiru. Naam. Tastaghfiru. Jadi ketika misalkan kita mengatakan perempuan itu sedang memohon ampunan, bukan hiya yastaghfiru, salah, tapi hiya tastaghfiru. Hiya tastaghfirullah, dia memohon ampunan kepada Allah. Taib huma
tastaghfirani. Na'am. Tastaghfirani. Hunna. Yastaghfir. Na'am. Yastaghfir. Nah, gampang. Yusyahid menonton. Dan itu untuk huwa. Kalau untuk hiya, tusyahid. Na'am. Tusyahidu. Misalkan Aisyah tusyahidu tilfaz. Aisyah sedang menonton televisi. Baik, kalau huma? Tusyahidani. Na'am. Tusyahidani. Kalau hunna, kembali ke ya. Yusha. Yushahid. Na. Yushahidna. Ingat ya, di dalam kaidah tadi kita tidak mengatakan harokatnya yang dirubah, tapi semua yang dirubah di sini adalah hanya hurufnya saja. Harokatnya sesuai dengan bawaannya. Maksudnya sesuai dengan kata kerja asalnya gitu ya. Harokatnya jangan dirubah. Seperti misalkan yushahidu, ingat ini, doma, fathah, kasrah, doma. Udah begitu saja. Ya, depannya berarti doma. Jadi yushahidu, kemudian hiya tusyahidu, tusyahidani, yusyahidana. Jangan dirubah menjadi fathah ya, sesuai dengan kata kerja bawaannya yang ada di kamus. Tidak merubah harakat ya, tapi yang kita pelajari kaidahnya ini hanya merubah huruf saja. Yukhriju, mengeluarkan. Kalau hiya tukhriju. Nah, huma Tukhrijani. na'am, tukhrijani. Hunna, kembali ke ya. Yukhrijna. Nah, begitu. Semua kata kerja begini sama. Tidak ada perbedaan. Yukabbiru, membesarkan. Huwa, kalau hiya tukabbiru. Tukabbirullah. Aisyah tukabbirullah. Aisyah membesarkan Allah. Jadi Allahu Akbar. Baik, huma tukabbirani. Nah, tukabbirani. Kalau hunna, kembali ke ya. Yukabbirna. Nah. Yusabbihu bertasbih. Huwa, kalau hiya tusabbihu. Nah. Tusabbihu. Kalau huma Tusabbihani. nah, tusabbihani. Kalau hunna Yusabbihna. nah. Kembali lagi ke ya, yusabbihna. Nah, ingat harakat tidak berubah ya. Harakat tetap domah. Tabiyan taqilu. Itu untuk huwa dan maknanya pindah. Kalau hiya tantaqilu. Nah, ya, tantaqilu. Huma Tantaqilan. nah, tantaqilan. Hunna Yantaqilna. yantaqilna. Nah, yantaqilna. Sahih. Yubasmilu. Yubasmilu ini untuk huwa. Kalau hiya Tubasmilu. nah, ya tubasmilu. Huma Tubasmilan. nah, tubasmilani. Kalau hunna yubasmilna. Baik, ada pertanyaan sampai sini silahkan. Alhamdulillah kita sudah selesai, berarti huwa humahum hiya humahunna untuk fi'il mudhari. Silahkan, ada pertanyaan? Ini bisa dibaca otodidak ya, silahkan nanti belajar sendiri yang belum paham. Tinggal dibaca saja dan tulis kaidah-kaidahnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan masuk ke orang kedua. Orang kedua maksudnya orang yang diajak bicara, dan ini untuk laki-laki disebutnya dengan mukhatab. Mukhatab itu artinya orang yang diajak bicara. Mukhatabun. Mukhatabun. Artinya yang diberi khitab, maf'ul.
Dan kita pelajari untuk anta, antuma, antum. Anta, kamu laki-laki 1 orang. Antuma, kamu laki-laki 2 orang. Antum, kalian laki-laki 3 orang ke atas. Tapi untuk anta, lihat, ini masih sama kita ngambil dari kata yadhabu. Yadhabu maksudnya untuk huwa. Kaidahnya kita ngambil dari huwa, yadhabu. Untuk anta gimana? Untuk anta tambahannya, perubahannya sama dengan hiya, yaitu apa? Hanya diganti depannya dengan ta. Nah, lihat sini, ada yang sama nih ya. Hiya tadhabu, anta juga tadhabu. Hiya tadhabu, anta juga tadhabu, sama. Jadi kalau kita mau mengatakan anta tadhabu ilal madrasah, kamu pergi ke sekolah. Antuma, antuma lihat sama lagi dengan huma, perempuan ya. Itu tadhabani, depannya huruf ta, belakangnya fathah, alif dan nun kasrah. Jadi tadhabani. Di antuma tadhabani ilal madrasah. Kalian berdua laki-laki sedang atau akan pergi ke sekolah. Kalau antum lain, ya. Antum depannya huruf ta, kemudian belakangnya didomahkan, tambah waw sukun dan nun fathah. Belakangnya ini sama dengan tambahan hum. Antum ini sama dengan hum. Hanya saja hum depannya huruf ya. Kalau belakangnya sama, domahkan, waw sukun dan nun fathah. Jadi bedanya antum dengan hum, kalau antum depannya ta, kalau hum depannya ya. Di antum tadhabuna ilal madrasah. Kalian pergi ke sekolah. Penjelasan kaidahnya. Kaidah, ya, kaidahnya. Kaidahnya diambil dari kata yadhabu untuk huwa. Nah, yadhabu. Lihat penjelasannya. Biar paham. Kata kerja pertama untuk huwa, kita ambil lagi untuk huwa, yaitu yadhabu. Depannya huruf ta, depannya diganti dengan huruf ta. Ini dia. Belakangnya tidak ada perubahan. Belakangnya kosong. Berarti anta tadhabu. Kalau antuma bintang kedua. Kata kerja pertama untuk huwa, yaitu yadhabu. Depannya huruf ta, belakangnya fathahkan, difathahkan belakangnya. Ini huruf terakhir ya. Tambah alif dan nun kasrah, menjadi tadhabani. Untuk antum bintang ketiga. Kata kerja pertama untuk huwa, yaitu yadhabu. Depannya ta, ini depannya huruf ta. Belakangnya domahkan, maksudnya huruf terakhir ya, ingat itu. Tambah waw sukun, dan nun fathah, Dari yadhabu menjadi tadhabuna. Dan maknanya sudah lain. Jadi kalau tadhabu, tadhabani, tadhabuna, ini berarti tadhabu, anta pergi. Tadhabani, antuma. Tadhabuna, antum pergi. Nah, contoh. Yadhabu atau yarji'u ini. Yarji'u ini untuk huwa. Kalau untuk anta, ingat tambahannya sama dengan hiya, yaitu ganti dengan ta. Jadi tarji'u. Antuma sama dengan huma perempuan, depannya ta, belakangnya ani. Fathah, alif dan nun kasrah. Tarji'ani. Antum ta'una. Depannya huruf ta, belakangnya una, doma, waw sukun dan nun fathah, menjadi antum tarji'una. Artinya kalian sedang atau akan kembali. Menulis taktubu, dari kata yaktubu, sama ya. Dari kata yaktubu berarti untuk anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Ini taktubu, taktubani, taktubuna, gampang gitu wazannya. Kemudian taftahu, asalnya dari kata yaftahu untuk huwa. Untuk anta berarti tak depannya, taftahu. Taftahu, kalau antuma taftahani, antum taftahuna. Di taftahu, taftahani, taftahuna. Begitu ngapalnya. Ta'kulu juga sama ini. Ta'kulu, ta'kulani, ta'kuluna. Berarti anta, antuma, antum.
Kemudian tanduru, tanduru, tandurani, tanduruna. Anta, antuma, antum. Keras. Sahal jiddah. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz mau tanya, Nah, kalau menerjemahkan kalimat itu bedanya di mana ya Ustadz, anta sama hiya? naam, sahih. Bagaimana cara membedakan hiya dengan anta? Kemudian huma perempuan ya dengan antuma, antuma laki-laki. Huma perempuan dan antuma laki-laki. Tadi kan sama. Misalkan anta tarji'u dan hiya juga tarji'u. Kemudian huma dan antuma tarji'ani. Tarji'ani. Ini dua-duanya sama. Gimana cara membedakannya? Maka cara membedakannya adalah dilihat konteks kalimatnya. Siapa yang dipinta? Apakah anta atau hiya? Misalkan, kalau ada kalimat Aisyah, Aisyatu tarji'u minal madrasah. Aisyah tarji'u minal madrasah. Aisyah kembali atau pulang ya, minal madrasah dari sekolah. Berarti tarji'u di sini kita lihat bukan anta, tapi hiya. Kenapa? Karena menunjukkan ke Aisyah. Tuh, jadi dilihat konteks kalimatnya. Kemudian misalkan kata yang kedua. Misalkan ada teman berbicara dengan temannya lagi, dia langsung mengatakan kepada temannya, misalkan tarji'u. Hal misalnya gitu ya. Misalkan kalimatnya atas ini. Hal tarji'u minal madrasati masaan misalkan. Hal tarji'u minal madrasati masaan. Lihat kata tarji'u di sini ya. Hal apakah tarji'u kembali atau pulang ya. Minal madrasati dari sekolah masaan sore. Nah, di sini enggak dilihat nih, lihat tarji'unya enggak kelihatan. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia anta atau hiya? Maka lihat. Tadi Anda katakan bahwa kalimat ini adalah ada dua orang, dan satu orang ini mengatakan kepada temannya langsung dia bertanya. Jadi hal tarji'u minal madrasati masaan, apakah tarji'u, intinya tarji'u ya, kita belum tahu anta atau ahum atau hiya. Hal tarji'u minal madrasati masaan, kira-kira di sini hiya atau anta? Nah, Dua-duanya. dua-duanya. Baik, lihat halnya, keadaannya. Keadaannya adalah satu orang teman berbicara kepada temannya lagi, dan dia itu langsung bertanya nih, satu orang bertanya kepada temannya, apakah hal tarji'u minal madrasati masaan, kira-kira yang ditanya itu orang ketiga atau orang kedua? Anta ya Ustadz. Nah, gitu. Pasti orang kedua. Kenapa? Karena yang diajak bicara. Berarti di sini tarji'u di sini yaitu apa? Anta. Begitu. Itu ya. Jadi cara membedakan, cara memahami kalimatnya itu dengan konteks kalimat. Apakah dia hiya atau anta? Mafhum? Mafhum tidak? Taib, misalkan kalau masih bingung. Misalkan ya, kita di sini ganti misalkan untuk hiya. Apakah mungkin untuk hiya dia langsung berkata temannya itu hal tarji'u minal madrasati masaan? Apakah mungkin untuk hiya begitu? Mungkin atau tidak?
berarti belum paham ini mukhatab dengan goibnya ya. Taib. Bisa Ustaz tidak? Nah, lihat sini. Nah, hiya ini kan disebutnya dengan apa? Goib, gitu kan? Saya amlah. Nah, kalau anta ini kan orang kedua disebutnya apa? Mukhotob. Mukhotabun. Hal mungkin ya. Ini lihat ini. Hal mungkin ada orang yang berkata nih ya, ada orang yang berkata kepada temannya dan temannya itu nggak ada, dia mengucapkan hal tarji'u minal madrasati masaan. Apakah mungkin begitu? Mungkin kalau sama hantu gitu. Nah, tidak mungkin ya. Jadi untuk hiya itu nggak mungkin. Kenapa? Karena orang ketiga gitu. Orang ketiga itu yang dibicarakan, bukan yang diajak bicara gitu. Paham nggak? Paham tidak? Bingung? Paham Ustaz. Insya Allah paham ya. Nah, insya Allah paham. Di sini kita lihat hal tarji'u minal madrasati masaan, ini adalah kalimat yang langsung kepada orangnya. Yang langsung kepada orangnya. Jadi hal tarji'u, apakah anta kembali gitu ya. Apakah anta pulang minal madrasat, dari sekolah, masaan, waktu sore? Berarti untuk orang kedua, dan orang kedua itu bukan hiya tapi anta. Nah, maka kalimat yang kedua itu berarti anta. Baik, mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan lagi. Kita sampai anta antuma antum ya. Nanti anti antuma antuna ana nahnu, kemudian masuk ke fi'il amr langsung. Silahkan, ada pertanyaan? Afwan Ustaz. Nah, Kalau misalnya saya menanyakan pada suami misalnya apakah anak saya perempuan itu nggak ada orangnya. nah, berarti itu maksudnya hiya gitu. Iya, kan bisa juga berarti Ustaz. Nah, berarti kan kalimatnya bukan seperti ini. Gimana Ustaz? Berarti langsung, berarti kita gunakan hal hiya tarji'u. Pasti begitu. Oke, hiyanya. Nah, atau misalnya disebut namanya hal misalkan namanya Fatimah misalnya. Hal Fatimah tarji'u minal madrasati masaan. Penuh gitu. Karena kalau misalkan ibu mengatakan langsung kepada suami ibu, mengatakan hal tarji'u minal madrasati masaan, ini kalimat untuk suami ibu. Nah, paham nggak? Gitu ya. Nah. Baik. Nah, ada lagi pertanyaannya silakan. Nah. Wadah ya. Baik. Latihannya ini ya, latihannya yang pertama. Nanti Anda share di grup insyaallah. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, afwan waktunya sudah lewat. Insyaallah pekan depan kita masuk ke anti antuma antunna ana nahnu, kemudian masuk ke fi'il amr. Fi'il amr insyaallah sangat penting sekali untuk pembahasan fi'il amr. Dah, kalau gitu kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu.